alhamdulillah kita di hari Jumat yang berkah ini bisa ketemu dengan Al-Ustaz Haji Ma'ali Riyad selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Ikhlas. Beliau adalah penggagas dan pendiri Yayasan Al-Ikhlas. Sebagaimana kita lihat di sini ada yayasan pendidikan mulai dari PAUD, TK, MI, SMP dan SMK. Dan ini masjid juga dibangun oleh keluarga kita yaitu almarhum Haji Muhammad Blair yang merupakan bagian dari keturunan kerabat keluarga besar kami. Nah, beliau adalah salah satu alumni perguruan tinggi Asy-Syafi'iyah dan Ustaz Ma'ali Riyad ini dikenal orang yang paling dekat dengan almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dan beliau juga bersahabat dengan Kiai Haji Abdul Rashid yang saat ini masih memimpin di perguruan tinggi Asy-Syafi'iyah. Nah, ini merupakan salah satu kaligrafi yang dikerjakan oleh para alumnus Asy-Syafi'iyah dalam rangka membangun Masjid Al-Ikhlas pada tahun 1983 yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Jali Pitung yang biasa kita ketemu di Jakarta. Kali ini kita ketemu di Kompleks Pendidikan Yayasan Al-Ikhlas Cipadu. Nah, ini kita sedang berada di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka menunaikan kewajiban umat Islam dari dua komunitas, yaitu komunitas Jumat Berkah dan Info Ciledug yang bekerjasama dengan Yayasan Al-Ikhlas dalam rangka membagikan nasi kotak ba'da sholat Jumat. Nah, ini merupakan sebuah contoh yang baik, sebuah kegiatan yang positif di tengah pandemi COVID-19 ya. Apa Bu yang menyebabkan Ibu ingin mendaftarkan anaknya di SMK Al-Ikhlas Mitra Bintaro? Satu jarak coba, dua pendidikannya juga hampir sama sekolah remaja, agamanya ada, umumnya juga ada. Dan kalau untuk ngambil kejuruannya memang saya biar dia punya skill, keahlian. Biar dia punya skill, keahlian. Nanti setelah dia lulus itu nggak bisa dengan cepat juga buat tenaga kerja ke diri dia sendiri sih, maksudnya motivasi dia untuk lebih maju, lebih dia ini aja, karena keahlian sekarang kan yang dibutuhkan ke depan itu kan keahlian kita, skill kita gitu. Jadi artinya Ibu memilih Al-Ikhlas ini yang pertama adalah agar yang pertama adalah jaraknya tidak jauh dari sekolah Ibu. Yang kedua, Ibu ingin bahwa anak Ibu ini, putri Ibu, begitu keluar dari SMK Al-Ikhlas Mitra Bintaro ini udah bisa siap kerja misalnya sesuai dengan kemampuan keilmuannya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jatindo News, saya Bang Jali Pitung. Kita sudah sampai di sekolah Al-Ikhlas ya. Nah, ini sekolah yang dibangun oleh para leluhur kami di atas tanah kurang lebih 5.000 meter. Nah, selain ada sekolah, ini juga ada masjid yang umurnya hampir sama, kurang lebih sekitar 25 tahun. Sekolah ini dibangun oleh paman kita, ayahanda kita, Ustaz Ma'ali Riyad. Beliau adalah salah satu orang kepercayaan dari pendiri dan pengurus besar Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Mungkin Anda tahu itu Yayasan Perguruan Islam Asy-Syafi'iyah di Jakarta. Untuk lebih mengenal dan memahami serta bagaimana sih sejarah berdirinya Yayasan Al-Ikhlas ini, mari ikuti saya bersama untuk menemukan beliau. Ini apa? Oh, ini sekolah pertama kita, Pak. Oh, Al-Ikhlas nih ya? Betul sekali. Oh, jadi pemirsa, ini adalah sekolah pertama kali dibangun yang informasinya ini peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Al-Mukarram
Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Nanti mungkin ada tuh. Kiai Haji. Alhamdulillah kita sudah ketemu dengan Ketua Umum Yayasan Al-Ikhlas, Pak Ustadz Pak Fikri Dawiri. Terima kasih Bang Arni sudah mengantarkan kami. Baik, Pak. Ya, Kita sudah ketemu dengan beliau. Saya undur dulu ya. baik. Terima kasih Bang Arni. Ya Pak Ketua. Baik. Aduh, Baik. alhamdulillah nih bisa ketemu lagi nih. Alhamdulillah. Aduh, udah tua tapi semangatnya masih 45, saudara-saudara ya. Ini Om, mau nanya, ini kan pohon krepayung juga udah tua nih kayaknya. Terus kalau kita lihat dari kontur dan postur bangunan ini juga kan memang sudah tua. Kita dapat informasi bahwa ini adalah sekolah yang pertama kali dibangun. Ceritanya gimana sih? Oh iya. Ini yang pertama sekali 4 kelas dibangun itu pada tahun 1985. Dan ini awal daripada Nawa itu anak-anak di sekitar Cipadu untuk sekolah di madrasah khususnya yang bernapaskan agama. Itu adalah cita-cita memang daripada yang mewakafkan tanah ini, daripada orang-orang tua yang supaya anak cucunya bisa kenal huruf dan ngerti agama yang penting. Berarti sekolah ini sekolah swasta yang milik keluarga atau sudah menjadi wakaf nih? Awalnya iya keluarga, tapi dengan kondisi situasi perkembangan maka ini diwakafkan untuk umat, diwakafkan. Gitu. Ya, jadi sudah dari sejak tahun 90 tanahnya sudah bersertifikat wakaf. Wakaf ya. Saya dengar juga kan di sini ada Ikatan Keluarga Besar Muhammad Eting ya. Yang kalau tidak salah saya pernah ada juga di gedung di ruang ini juga, Oh, iya, mengumpulkan beberapa puluh kakek-kakek, nenek-nenek yang mungkin pada hari ini bulan Juni 2021 ini sudah almarhum semua nih. Itu yang dimaksudkan untuk kepentingan penguatan keluarga. Betul sekali. Itu adalah penguasaan keluarga yang memang satu wadah diikat agar satu visi dan misinya sama. Ya, tujuan keluarga besar diikat dengan nama Hikmet itu supaya keluarga menjadi solid, menjadi satu dan tetap ada silaturahmi berkala tiap tahun dan tiap 3 bulan sekali. Oh, melalui halal bihalal itu ya. Nah kemudian kalau misalnya untuk pelaksanaan pendidikan ini bagi keluarga-keluarga Hikmet yang tadi disebutkan itu, apakah ada fasilitas khusus atau ada pelayanan khusus misalnya? Pelayanan khususnya ada memang untuk keluarga, khususnya keluarga-keluarga Hikmet yang tidak mampu itu dibantu. Sangat dibantu dan memang awal niat peruntukan untuk keluarga sekolah ini dan mengembang dan memang untuk keluarga dibantu dalam rangka ekonominya yang lemah itu supaya tetap bersekolah. Untuk semua strata Pak, mulai ini kan kita lihat nih di sini ada PAUD ya, pendidikan usia dini, kemudian TK, lalu ada MI ya, Madrasah Ibtidaiyah, kemudian ada SMP, dan terakhir nih tahun ini dibuka SMK, betul ya? Oh iya. Nah ini jadi untuk semua strata dapat fasilitas yang seperti disebutkan oleh Pak Ketua tadi? Sama. Untuk Hikmet, untuk keluarga besar itu mendapat biaya potongan-potongan sampai ke SMK. Dan perlu saya beritahu bahwa tahun ini memang SMK dibuka kembali. Dibuka untuk dalam rangka mendengar aspirasi wali murid masyarakat yang memang banyak ya sekolah-sekolah negeri tidak menampung. Nah, akhirnya ini alhamdulillah gedung kita ada memenuhi syarat. Akhirnya tahun ini dengan konsultasi dengan beberapa pakar dan juga wali murid itu diusulkan untuk membuka SMK khusus, yaitu SMK yang berbasis wirausaha aktif yang insya Allah isinya adalah
keluar dari SMK anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri, Wih, subhanallah pemirsa. Jadi anak yang bisa di menciptakan lapangan sendiri. Al-Ikhlas ini dididik untuk menjadi calon wirausaha ya. Betul. Sehingga selesai mereka menyelesaikan pendidikan kejuruan di Al-Ikhlas ini bisa melakukan usaha secara mandiri tentunya. Betul. Kita bisa ketemu dengan kepala sekolah SMK nanti ya? Oh, bisa. Baik. Bisa. Oh iya, terima kasih ya. Di ruangan. Oh, baik. Terima kasih ya. Mari saudara-saudara kita lebih dalam mengorek dan menilik bagaimana sih sebenarnya nih SMK Al-Ikhlas di Cipadu Larangan Kota Tangerang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Alhamdulillah siap. Pak Haji, Masya Allah. Alhamdulillah siap. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bang Jari Pitung. Tapi kali ini kita tidak bicara soal politik yang sedang hingar-bingar. Tapi kita berbicara tentang didik. Jadi bincang-bincang pendidikan. Karena pendidikan juga merupakan satu hal yang sangat penting di dalam memajukan bangsa dan negara. Bahkan pendidikan dan kesehatan adalah tiang yang paling utama di dalam sebuah kemajuan berbangsa dan bernegara. Alhamdulillah, sebagaimana tadi yang sudah kita janjikan bahwa kita akan menemui kepala sekolah SMK Al-Ikhlas Mitra Bintaro. Kebetulan juga dia dengan Pak Ketua Umum Yayasan Al-Ikhlas kami. Nah, kita ingin banyak mengorek lebih jauh apa sih sebenarnya ini yang akan digelontorkan oleh kepala sekolah tentang pengembangan anak didik kejuruan ini. Nah, kami juga sudah keliling-keliling tadi bagaimana cerita tentang berdirinya Al-Ikhlas. Di sini juga ada fasilitas masjid dan sebagainya. Jadi gini, assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Pak Haji. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini salah Pak, kita di musim pandemi Covid ini kan, Masya Allah semua kita ketahui ekonomi lusuh ya, pendidikan daring ini. Tapi alhamdulillah nih hari ini masih bisa kita bertemu. Jadi walaupun pandemi Covid tetap hadir ya. Alhamdulillah kita hadir piket ya, tidak semuanya, cuma siswa tetap belajar online. Kalau siswa tetap belajar online. Jadi gini Pak, kita ini kan lihat kita tarik kita mulai dari depan jalan raya kita ke SMK AMB Al-Ikhlas Mitra Bintaro. Itu ada program inovasi baru menjadikan siswa ini menjadi calon wirausaha. Jadi program ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Bisa dikasih penjelasan barangkali kepada pemirsa dan calon wali murid yang ingin menyekolahkan anaknya ini? Baik Pak Haji dan juga terima kasih Pak Ketua Yayasan Pak Hidawili. Alhamdulillah kami berdua dengan Pak Hidawili ini berniat betul untuk mengembangkan pendidikan khususnya di lingkungan Cipadu dan Larangan, umumnya di Kota Tangerang dan sekitarnya, sehingga SMK Al-Ikhlas Mitra Bintaro ini hadir yang jelas pertama untuk memberi fasilitas di lingkungan sekitar. Kami berharap mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat. Dan kenapa kami hadir di sini? Kami mempunyai inovasi baru di mana SMK AMB atau Al-Ikhlas Mitra Bintaro ini mempunyai konsep mendidik anak menjadi anak yang soleh, cerdas, kreatif, dan berkarakter. Ulangi Pak, ulangi. Soleh, cerdas, kreatif, berkarakter. Wes, Nah, mantap. bagaimana caranya untuk bentuk itu? Nah, tentunya inilah yang akan kita olah di sekolah kita AMB ini. Kita didik mereka dengan agama yang kuat, dengan praktek agama yang kuat, di mana sekolah kita punya masjid sendiri yang besar di sini, dan mereka kita ajarkan agama di sini. Terus yang kedua, kita ajarkan mereka untuk berbisnis. Nah, ini yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Di mana AMB ini kita ajarkan mereka berbisnis, berwirausaha dari kelas 11 tahun. Nah, gimana caranya ya? Kelas 11 SMK ya. Gimana caranya gitu ya? Caranya pertama, kalau sekolah lain banyak mereka PKL itu dikirim keluar. Kalau kita PKL di sekolah kita sendiri dengan cara kita berikan mereka produk, kita ajarkan mereka berbisnis sehingga mereka bisa berbisnis dengan produk yang dia buat sendiri, mereka bisa pasarkan keluar, packagingnya kita ajarkan bagaimana cara packaging yang bagus sehingga AMB ini bisa menciptakan atau membuat produk atau memproduksi produk-produk sendiri. Antara lain produk UMKM ya,
produk-produk sesuai dengan jurusan, sehingga mereka bisa keluar memasarkan produk yang dia punya itu dan dia bisa menghasilkan uang. Wes, luar biasa pemirsa ya. Ini adalah sebuah konsep implementasi pendidikan secara implementatif ya. Ya. Sebelum dilanjutkan Pak, izin PKL tadi sih kita dengar PKL barangkali orang tua siswa nggak paham kurang paham PKL itu apa gitu. Praktek kerja industri atau praktek kerja Ya, lapangan di mana mereka setiap kelas 11 biasanya itu wajib kan. Nah kita PKL kita ajarkan sendiri Pak. Nah yang hebatnya lagi pada saat mereka bisa menghasilkan uang sendiri, nah itu bisa untuk bayar SPP mereka sendiri atau untuk transport mereka sendiri, sehingga mereka tidak lagi minta Di orang tua. sekolah ini? Di sekolah ini. Nah, ibu-ibu ya, khususnya yang masih labu-labu nanti saya, waduh, kalau saya anak SMK bayarannya seperti apa? Bu, bisa bayarin ibu mana nih? itu yang akan kita ciptakan, sehingga kenapa kok kita menciptakan sekolah dengan inovasi baru, itu dia yang kita ajarkan kepada mereka. Mereka kelas 2 sudah mereka berbisnis. Nah, SMK ini sekarang berada di Direktorat Vokasi. Makanya vokasi itu mereka belajar untuk membentuk atau menjadi pengusaha-pengusaha. Kita ajarkan mereka kreatif untuk berbisnis, kita ajarkan mereka belajar industri, kita ajarkan mereka untuk menciptakan produk-produk sendiri, gitu ya Pak Haji ya. Nah sehingga mereka mampu pada saat nanti sudah keluar itu sudah bisa, ya istilahnya tidak perlu lagi khawatir saya harus kerja kemana, tapi bisa menciptakan kerja sendiri atau membuat usaha sendiri. Bahkan mereka bisa mandiri dari selama mereka sekolah sudah bisa mandiri. Ada satu lagi Pak. Apa tuh? Satu lagi yang di AMB ini akan menjadi ya insya Allah dakwah buat kita, khusus yang anak-anak yatim dan duafa, kita gratiskan coba sih. Kita gratiskan. Khusus yang anak yatim. Nah ini alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kita juga, sehingga kita ada subsidi silang. Yang mampu bayar ya mereka bayar, yang memang mereka anak yang tidak mampu dan yatim bolehlah mereka belajar ya. Nah ini kira-kira betul Pak. Jurusannya Pak, kalau tentang jurusannya apa aja sih sebenarnya kalau di SMK? Iya, di SMK Arif Hasmitra Bintaro ini pertama kita ada jurusan administrasi perkantoran, ada juga jurusan multimedia. Ya nanti mereka akan menjadi kayak bapak-bapak begini yang ahli di bidang multimedia. Ada juga jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah ini jurusan yang saat ini memang sedang disenangi ya Pak ya, di lingkungan, di tengah-tengah remaja ya. Mereka senang multimedia, teknik komputer, mereka juga senang. Nah ini sekarang sudah ada dan alhamdulillah kita semuanya sudah terakreditasi B. Jadi alhamdulillah, karena sekolah kita juga sudah cukup lama, SMK ini berdiri kurang lebih sudah 12 tahun. Kemudian kalau untuk kepentingan ajar mengajar itu kan di multimedia khususnya ini kan butuh jaringan, butuh kemudian laboratorium komputer itu ada ya Pak? Ada Pak. Oh, dari syarat untuk membuka jurusan itu harus punya laboratorium multimedia, punya lab multimedia, ya. Jadi kita insya Allah semuanya sudah tersedia di sini, sehingga anak-anak untuk prakteknya itu insya Allah semua sudah siap. Dan yang penting yang tadi mereka praktek tidak hanya itu, karena kita ciptakan mereka praktek kewirausahaannya tadi. Jadi bagaimana mereka kita ajarkan teknik marketing digital, marketing konvensional, kita ajarkan mereka itu. Kemudian nih Pak, kita agak lebih dalam tentang memasuki PPDB. Ya, penerima siswa baru ya, PSB ya. Di baru ya. Ya, ini seberapa besar sih Pak biaya pendaftaran di sini? kita cukup murah Pak. Kita hanya dengan Rp700.000 mereka sudah bisa masuk di SMK. Tunggu. Ya. Berapa? Rp700.000. Rp700.000 bisa memasukkan anak Anda ke SMK. Dan itu kita ya nggak terlalu mahal lah untuk biaya itu. Bulanannya juga cuma murah. Bulanan kita cuma 200.000-an. Jadi ya standar ya Pak Haji ya. Insya Allah standar. Dan berarti bagaimana Aliklas ini berperan serta di dalam membangun, mencerdaskan bangsa kira-kira gitu ya. Ya. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan.
Nah ini terkait dengan pembiayaan dan sebagainya, tentunya juga kita ingin bertanya juga kepada ketua yayasan. Pak Ustadz nih, kalau misalnya ini kita dengar tadi biaya pendaftaran cukup murah, relatif murah ya Pak, ketimbang yang lain misalnya. Kemudian kan ini juga biaya operasional sekolah, pembangunan gedung ini kami lihat juga cukup megah ya. Dalam konstruksi bangunan yang cukup memadai 3 lantai ini, tentunya kan menghabiskan biaya yang, mohon maaf ya, ini menghabiskan biaya yang miliaran rupiah. Lalu bagaimana nih Pak Ketua Umum nih, dengan konsekuensi membangun sekolah yang begitu besar, gagah? Kalau kita kalkulasi secara kalkulatif tentunya memakan biaya yang miliaran rupiah, sementara uang bayaran tadi kecil sekali. Bagaimana nih Pak? Oh iya, jadi ini sekolah dibangun atas dasar dukungan keluarga dan donatur. Oh gitu. Insya Allah itu banyak juga dari keluarga besar. Insya Allah itu banyak juga dari keluarga besar yang memberikan sebagian dari rezekinya untuk pengembangan daripada yayasan ini. Sehingga kami memang dari yayasan itu berusaha dana-dana yang ada dalam donatur itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan memang untuk melihat operasional daripada yang ada, pendidikan yang ada, itu memang cukup untuk operasional gaji guru, karyawan dan lain-lain. Alhamdulillah ya, pemerintah ya Mencari donatur dari luar. Yang insya Allah itu banyaklah dapat keberkahan dari Allah SWT. Artinya sekolah ini membuka peluang untuk bapak asuh gitu? Ya. Oh jadi atau barang siapa yang mau menginfakkan hartanya, sedekah dan sebagainya, di sini dibuka peluang yang lain. Oh. Nah kemudian gini Pak, ini saya pernah dengar tahun 2005 kalau tidak salah, ini ada beberapa lokal yang dibantu oleh Pak Wahidin Halim waktu itu ya, masih wali kotanya Pak Wahidin Halim, sekarang Pak Gubernur ya. Terima kasih Pak Wahidin Halim sebagai salah satu wali kota yang menganggarkan biaya pendidikan terbesar saat itu. Nanti kita ketemu di Provinsi Banten. Jadi itu betul Pak? Betul sekali. Ya. Jadi ceritanya bagaimana waktu itu? Di waktu itu memang wali kota concern dengan pendidikan Pak Wahidin ini. Sehingga pada waktu itu ada program besar daripada Pak Wahidin yang membangun Kota Tangerang dengan 2000 sekolah Saat itu ya? Sehingga kami juga alhamdulillah mendapatkan itu daripada program wali kota. Jadi Pak Wahidin Halim itu pemirsa dulu pernah jadi ketua AMPI dulu di Kota Tangerang. Kemudian memang beliau itu secara historis seorang birokrat yang benar-benar profesional dan bisa diandalkan. Mulai dari lurah, camat, wali sekda, wali kota, dan saat ini menjadi seorang gubernur. Nah, itulah sosok juga seorang pemimpin yang benar-benar memiliki visi dan pandangan ke depan secara cerdas. Beliau juga memang anak seorang guru. Kong Haji Jiran itu orang Pinang, itu guru. Jadi kalau kita punya pemimpin yang baik, insya Allah maka konsep pemikiran dan kebijaksanaannya pun akan baik pula. Mantap Pak Wahidin, silakan terus membangun di Banten. Nanti kita bisa ketemu kembali di dalam dunia pendidikan ini. Kemudian nih Pak Ketua Umum, Pak Dawiri, ini kan sekolah ini dibangun oleh keluarga. Kami dengar bahwa memang di sini bagi keluarga-keluarga dekat, tetangga, kemudian fakir miskin, keluarga tidak mampu dan anak yatim, betul-betul yayasan membantu. Membantu. Seperti apa membantunya? Jadi kita membantunya itu 50% untuk SPP dan juga ada bantuan-bantuan sosial dari anak-anak yang duafa. Itu. Jadi artinya memang sekolah ini dibangun dengan tujuan bagaimana berperan aktif ikut serta mencerdaskan bangsa ya.
tidak berorientasi pada profit oriented yang mencari keuntungan secara komersial, kira-kira begitu ya, alih kelas ini. Nah, kembali ke Pak Basir nih tentang SMK. Sudah seberapa banyak nih Pak di masa pandemi ini? Kan kita tahu pandemi ini semua orang sekolah tutup nih. Semua kegiatan dihentikan, hanya daring dan atau kegiatan-kegiatan tertentu saja yang masih berlangsung secara aktual kan. Sudah seberapa banyak Pak Lina dan hasil pendaftaran di pasca ujian ini? Jadi dengan kondisi COVID saat ini, terus terang kita emang agak sedikit menurun Pak. Cuman alhamdulillah untuk adik kelas ini sampai dengan saat kuotanya sudah mencapai kurang lebih ya 50-60% dari target yang kita inginkan. Sehingga saya sih tetap optimis ya bahwa adik kelas tetap menjadi sekolah yang diminati masyarakat, gitu kan? Karena memang seperti Bapak sampaikan tadi bahwa sekolah kita bukan sekolah yang monoton untuk mencari profit oriented, tapi kita banyak untuk sosial juga, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini operasional masih ya bisa tertutup, gitu ya. Nah caranya kita ya karena kita dengan kondisi COVID kita tidak bisa langsung tatap muka, kita hanya bisa bagi spanduk, pasang spanduk, sebar informasi melalui WA dan yang lain itu aja sosial dan media sosial begitu saja. Nah, itu alhamdulillah tetap masih banyak yang hadir untuk bergabung di sekolah ini. Lumayan, alhamdulillah ya. Baik, jadi terima kasih Pak Basir, Pak Ustadz Dawiri selaku Ketua Umum Yayasan, pemirsa Cino News yang sangat kami cintai. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang bincang-bincang dunia pendidikan. Mudah-mudahan pendidikan di Indonesia terus berkembang dan menjadi Indonesia negara yang maju, kuat dan tangguh. Karena dengan ilmu itulah kita bisa membangun sebuah bangsa. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi nanti dalam sesi-sesi selanjutnya. Saya Bang Jali Bitung melaporkan dari Cipadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia.